Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, Bapak Ibu Guru, staf TU yang saya hormati, serta anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan. Wabil khusus yaitu siswa baru kelas 7. Selamat datang di SMP Negeri 2 Parang yang saya hormati. Sebelumnya marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta sholawat selalu kita tujukan pada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Anakku semua, ini tampil yang kedua, jadi mengganti Bapak Kepala Sekolah membuka kegiatan ini. Dan dilanjutkan Pak Prapto tampil pertama kali, yaitu akan menyampaikan materi terkait dengan karakter dan tata krama. Sebelum Pak Prapto menyampaikan lebih jauh, kalian harus sudah menyiapkan diri, yaitu alat tulis dan catatan-catatan, rangkuman-rangkuman yang sudah diperintahkan oleh Ibu Yanti. Kalian siapkan, kalian catat yang hal-hal yang penting. Itu tugas kalian. Jadi sekali lagi, kalian tidak hanya menonton Pak Prapto ngobrol, kalian harus juga punya tugas, yaitu merangkum, mencatat materi hari ini, yaitu materinya karakter dan tata krama. Pada kesempatan ini beda dengan tahun yang kemarin. Kalau tahun kemarin Pak Prapto berbicara sendiri, ceramah sendiri, sekarang didampingi oleh kakak kelas kamu yang nanti akan memperkenalkan diri, karena Pak Prapto tadi pada waktu pembukaan sudah memperkenalkan diri. Sekarang langsung saya beri kesempatan Mbak Intan untuk memperkenalkan diri. Monggo Mbak Intan. Hai, selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini dari kelas 8C. Saya di sini bersama Bapak Dr. Randas Suprapto MPD akan menjelaskan materi tentang pendidikan karakter dan tata krama. Sudah Mbak Intan? Sudah. Ya, terima kasih. Ini kakak kelasmu. Oh ya, lebih lengkap lagi ditambah rumahnya Mbak Intan. Alamatnya mana? Monggo. Alamat rumah saya Desa Praga, Dukuh Jombo, RT 23 RW 7, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Nah, itu lengkap. Nanti lebih lengkapnya kalian sudah masuk akan ketemu yang namanya Mbak Intan ini. Ya. Namanya Mbak Intan kelas 8C ya Mbak Intan. Ya. Ini akan mendampingi Pak Prapto, nanti saling mengisi, saling ngobrol, kalian memperhatikan, dan hal-hal yang perlu kalian catat. Sebelum saya melanjutkan, yang akan dibahas oleh Pak Prapto yaitu terkait dengan pendidikan karakter dan tata krama, saya batasi terkait dengan kegiatan-kegiatan kalian yang langsung di sekolahan. Jadi tidak melebar kemana-mana, karena kalau kita berbicara terkait dengan tata krama dan pendidikan karakter itu sangat luas sekali. Jadi nanti fokusnya yang keseharian kalian akan mengalami, yaitu kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah.
Yang pertama yaitu terkait dengan pendidikan karakter. Mungkin Mbak Intan supaya lebih luwes, Mbak Intan memberi pertanyaan ke Pak Prapto nanti akan menjelaskan, dan adik-adik yang di rumah nanti bisa mencatat hal-hal yang penting yang perlu. Kira-kira itu. Monggo Mbak Intan napa ingkang kira-kira yang ada unek-unek terkait dengan pendidikan karakter itu. Apa yang dimaksud pendidikan karakter itu? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Jadi pendidikan karakter itu terdiri, kalau diuraikan berdasarkan kata, ada 2 kata, yaitu pendidikan dan karakter. Pendidikan itu sendiri artinya yaitu suatu usaha yang dilakukan untuk merubah ke arah yang lebih baik. Itu pendidikan. Sedangkan karakter yaitu merupakan sifat atau ciri khas yang dipunyai oleh masing-masing orang. Jadi saya ulangi lagi, pendidikan itu upaya, usaha untuk merubah seseorang menjadi ke arah yang lebih baik. Jadi kalian nanti disekolahkan yang sebelumnya dari SD masuk ke SMP, itu arahannya, harapannya akan lebih baik ke arah yang lebih positif. Itu harapan dari pendidikan. Sedangkan karakter itu sifat manusia yang sudah dipunyai dan akan dikembangkan oleh lingkungan, termasuk dengan pendidikan itu tadi. Jadi dua-duanya saling sinergi dan saling mengisi. Karakter yang masing-masing siswa nanti akan diolah, akan dipengaruhi oleh lingkungan-lingkungan, termasuk pendidikan yang kalian tempuh. Otomatis diarahkan ke hal-hal yang positif. Jadi sebelumnya kalian tidak bisa menulis, setelah kalian mendapatkan pendidikan, pembelajaran akan lebih bisa menulis. Itu ada peningkatan. Kalian sebelumnya tidak punya sopan santun, tata krama, tidak bisa berbahasa. Kalau berbahasa Jawa harus dengan orang tua harus menggunakan bahasa kromo. Sebelumnya tidak bisa. Setelah kalian proses pendidikan, yaitu kalian akan tahu apa namanya sopan santun, tata krama, dan akan menggunakan bahasa yang unggah-ungguh yang tepat kepada orang yang lebih tua. Itu diharapkan proses pendidikan dan karakter itu. Begitu Mbak Intan. Mungkin ada pertanyaan lagi yang terkait dengan pendidikan karakter, monggo. Berikan contoh-contoh tata krama di sekolahan. Yang karakter dulu Mbak. Yang karakter dulu. Berilah contoh implementasi pendidikan karakter di sekolah. Jadi supaya nanti satu fokus kita bahas pendidikan karakter dulu. Setelah itu nanti menginjak ke tata krama. Pendidikan karakter, kalau di sekolah nanti sifat-sifat yang terkait dengan karakter itu jumlahnya sangat banyak sekali. Hanya beberapa yang akan saya singgung dan akan saya jelaskan, yaitu implementasi pendidikan karakter di sekolah. Yang pertama yaitu terkait dengan religius. Religius itu sifat religius, yaitu sifat terkait dengan keagamaan, patuh terhadap melaksanakan ajaran agama. Itu sifat religius. Jadi nanti dikembangkan. Jadi dalam diri masing-masing orang itu punya sifat religius ini. Nah, sifat religius itulah nanti dalam proses pendidikan akan dipupuk, akan dikembangkan ke arah lebih positif. Contohnya apa? Contohnya setelah kalian nanti masuk di Sparda, di SMP Negeri 2 Parang, akan ada kegiatan-kegiatan keagamaan.
Ya. Nah itulah yang harus diikuti Mbak Intan. Jadi umpamanya pembiasaan ya, tiap pagi Mbak Intan sebelum sholat apa? Sholat duha. Contohnya seperti itu. Jadi sholat duha pagi, kalian di rumah biasanya tidak melaksanakan kegiatan ya, keagamaan sholat duha, nanti di SMP Negeri 2 Parang akan dibiasakan itu ya, sholat duha sebelum melakukan kegiatan-kegiatan lain. Masih banyak lagi terkait dengan kegiatan-kegiatan religius ya, termasuk yaitu sholat Jumat ya, sholat duhur bersama dan lain sebagainya ya, kira-kira itulah pengembangan sifat-sifat religius, karakter yang dipunyai oleh masing-masing siswa akan dikembangkan ke arah lebih positif, kira-kira itu. Terus yang kedua yaitu sifat jujur. Sifat jujur Mbak. Jujur lawan katanya apa Mbak Indah? Bohong. Jadi seseorang ya, mempunyai sifat jujur itu akan ya, membuat karakter seseorang, membawa karakter seseorang dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau lingkungannya itu jelek, ya, lingkungannya hidup di lingkungan yang tidak tertata dengan aturan yang baik, kalian akan terpengaruh oleh kegiatan-kegiatan itu. Nah, sifat jujur itu nanti akan dikembangkan di sekolahan, ya, termasuk dengan proses pembelajaran yang akhirnya kalian akan melakukan hal-hal sesuatu yang bersifat jujur. Contoh dalam kegiatan Mbak Intan, kegiatan keseharian ya, dalam proses pembelajaran umpamanya. Kalau siswa itu bohong dalam kegiatan pembelajaran apa contohnya? Mencontek pelajaran. Itu kegiatan yang tidak jujur anak-anak. Jadi seumpama nanti kalian proses belajar ya, akhirnya sifat jujur kalian tidak dikembangkan ke arah yang lebih positif, kalian banyak berbohong. Jadi mengandalkan tidak percaya kepada pikirannya sendiri, akhirnya mengandalkan temannya, mengandalkan contekannya dan lain sebagainya. Otomatis itu tidak boleh anak-anak. Jadi kita harus percaya diri walaupun hasilnya bagaimana Pak Intan? Hasilnya seadanya. Jangan hasilnya baik tetapi hasil dari contekan. Itu contoh dari sifat jujur di karakter jujur. Kira-kira itu. Terus selanjutnya yaitu toleransi. Toleransi itu dalam implementasi kegiatan sehari-hari kalian harus banyak menghargai pendapat orang lain. Jadi toleransi dikembangkan, kita hidup sosial di sekolahan, nanti akan bergaul dengan teman-temannya, ya. Teman-temannya itu ada yang nakal, ada yang pendiam, ada yang ya, banyak ngomongnya. Itulah variasi sifat-sifat ya, karakter-karakter orang lain atau manusia. Nah itu perlu disadari anak-anak. Jadi nanti kalian ketemu temanmu yang ya, bermacam-macam punya karakter sifat itu. Nah itu tugas kalian harus saling menghargai satu sama lain. Menghargai satu sama lain, toleransi. Kalau punya pendapat jangan memaksakan pendapat orang lain. Jadi kalau pendapat orang lain baik, kita harus menghargai pendapat orang lain. Itu contoh dari implementasi kegiatan yaitu karakter toleransi. Dan selanjutnya yaitu disiplin, Mbak. Ini penting sekali disiplin ini. Karena nanti kegiatan-kegiatan terkait dengan pendidikan karakter implementasinya tertuang dalam kurikulum
dan aturan-aturan tercermin dalam aturan dan kurikulum yang ada di SMP Negeri 2 Parang. Contohnya yaitu aturan-aturan tata tertib yang harus dilaksanakan masing-masing siswa. Biasanya ditempel di masing-masing kelas ya Mbak ya. Iya. Nah, itu Di harus jendela. ditaati. Ya. Jadi tidak hanya slogan yang ditempel, terus siswa tidak mengetahui apa isinya, itu harus dibaca Mbak Intan. Iya. Dibaca di contoh saja yang terkait dengan disiplin Mbak Intan. Umpamanya yang sering dilanggar oleh adik-adik kelas atau teman kalian apa Mbak Intan? Memakai seragam yang tidak Nah, tepat itu. pada waktunya. Memakai seragam yang tidak sesuai dengan Waktunya. jadwal ya, hari yang Tentukan. ditentukan oleh tata tertib tadi yang saya sampaikan itu. Contohnya umpamanya yang paling sering dilanggar Mbak Intan itu baju sering dikeluarkan. Tidak pakai dasi. Nah itu nanti tidak boleh anak-anak. Jadi baju harus rapi masuk. Kalau kalian nanti sering melanggar seperti di SD baju dikeluarkan tidak ada yang menegur, nanti di SMP Negeri 2 Parang otomatis akan ditegur dan lama-kelamaan akan diberi sanksi peringatan. Itu yang perlu dicamkan oleh anak-anak bahwa disiplin harus betul-betul ditaati setelah kalian nanti masuk di SMP Negeri 2 Parang. Itu contoh cara berpakaian. Masih ada lagi yang sering dilanggar oleh anak-anak apa Mbak Intan? Ini mengecat rambutnya. adalah mengecat rambut anak-anak. Itu tidak boleh, betul-betul tidak boleh. Nanti kalian langsung dibawakan gunting oleh Bapak Ibu guru akan langsung dipotong. Kalau rambutnya dicat, mungkin di SD boleh, nggak ditegur, tetapi di SMP Negeri 2 Parang langsung akan dibawakan gunting dan digundul nanti. Kira-kira itu. Hati-hati, jadi rambut jangan dicat supaya kelihatan maco dan lain sebagainya. Karena lembaga pendidikan kalian harus betul-betul disiplin. Terus yang rawan sekali Mbak sering dilanggar oleh anak-anak. Apa? Yang jam 7 tet ternyata masih di luar. Di luar beli jajan. Beli jajan, terus masih di parkiran dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk diantaranya kurang disiplin. Jadi waktunya masuk jam 7, sebelum jam 7 kurang seperempat kalian sudah ada di sekolahan. Kalau piket lebih awal lagi Mbak Intan. Jam berapa? Jam 6. Jam 6 sudah datang di sekolah. Kira-kira itu anak-anak. Jadi sifat disiplin ya terus dikembangkan nanti. Kalian harus betul-betul harus ada perbedaan, segera adaptasi dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh sekolah SMP Negeri 2 Parang. Selanjutnya yaitu kerja keras. Ini sifat kerja keras ini ya, yang sering sering dilanggar, diabaikan. Apa yang contoh implementasi kerja keras untuk adik-adik? Kerja bakti. Kerja bakti bisa. Yang lebih mengena yaitu belajar Mbak Intan. Tidak punya sifat yaitu kerja keras, pemalas lawannya ya, iya. Pemalas, pasti belajarnya kalau nggak diopiak-opiak tidak punya kesadaran untuk belajar sendiri. Itu yang harus betul-betul dihilangkan. Harus betul-betul nawa itu tumbuh dari hatinya masing-masing. Jadi sadar bahwa orang belajar itu memang rekoso. Karena belajar itu rekoso. Kalau nggak rekoso semua kepingin belajar itu. Jadi harus menyadari itu. Kalau dia sudah sadar, akhirnya kewajiban untuk belajar itu dengan percaya, dengan tumbuh dari hatinya sendiri. Jadi tanpa diopiak-opiak orang tua, guru, pasti ya Bapak Ibu guru, kalian akan sadar bahwa tugas kalian sebagai murid akan belajar.
termasuk kreatif, mandiri, demokratis, semuanya akan terakumulasi pada jiwa-jiwa karakter. Nanti akan dikembangkan, Mbak Intan, akan dikembangkan melalui pendidikan itu, otomatis dengan anak yang sebelumnya tidak bisa, akhirnya bisa menjadi bisa. Itulah tujuan pendidikan. Dengan karakter-karakter yang diharapkan bukan karakter negatif, karakter yang positif, yang baik. Jadi arah yang lebih baik. Kira-kira itu. Masih banyak, Mbak Intan, kalau kita membahas terkait dengan karakter. Jadi karakter itu yang dipunyai oleh masing-masing diri sendiri dan dikembangkan lewat pendidikan. Harapannya yaitu harus positif, bukan negatif. Selanjutnya yaitu rasa ingin tahu. Dengan timbulnya rasa ingin tahu yang dalam, kita selalu ingin mengetahui lebih mendalam tentang segala sesuatu yang telah dan dapat kita pelajari. Contoh yang bisa kita lakukan adalah dengan terus-menerus belajar dan rajin menimba ilmu yang baik. Tadi sudah saya singgung bahwa kalau nawaitunya, kesadarannya tumbuh dari jiwanya sendiri, insya Allah rasa ingin tahu itu akan tumbuh dengan sendirinya. Kalian belajar tidak tolah-toleh, tidak melihat bapak ibunya, termasuk bapak ibu guru, karena punya kesadaran sendiri bahwa belajar itu merupakan kebutuhan seorang siswa. Harus belajar. Masih banyak lagi, Mbak. Nanti akan dikembangkan. Mana? Yang tanggung jawab lah ini. Jadi karakter tanggung jawab ini juga penting sekali, yang harus kalian kembangkan dan punya kesadaran untuk bertanggung jawab sesuatu hal yang diberi tugas oleh Bapak Ibu Guru, termasuk tanggung jawab pada diri kalian sendiri, yaitu tugas belajar. Kira-kira itu sedikit implementasi yang ditanyakan oleh Mbak Intan tadi. Sebenarnya masih banyak sekali terkait dengan pendidikan karakter. Kalau kita jelaskan di sini waktunya akan panjang sekali. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Intan tadi terkait implementasi jumlahnya sangat banyak sekali terkait dengan karakter sifat yang dipunyai oleh masing-masing orang dan akan dikembangkan oleh proses pendidikan. Monggo Mbak Intan, ada pertanyaan lagi yang terkait dengan mungkin menginjak ke materi yang kedua. Apa hubungannya tata krama dengan karakter? Mohon dijelaskan. Hubungan tata krama dengan karakter sebenarnya terkait dengan tata krama, karakter dan peraturan itu saling terkait dan saling mengisi. Jadi yang muncul pertama di masing-masing orang itu terkait dengan pendidikan karakter. Di dalam pendidikan karakter itu Mbak Intan, di dalamnya ada kegiatan-kegiatan tata krama. Dan di dalam kegiatan tata krama itulah nanti akan muncul yaitu aturan atau norma yang berlaku di mana saja, di tengah masyarakat atau di sekolah dan lain sebagainya, yang harus dipatuhi oleh masing-masing warga yang tinggal di lingkungan tersebut. Kira-kira itu. Jadi tiga-tiganya ini akan selalu mengait dan terkait antara pendidikan karakter, tata krama, terus yaitu aturan. Kira-kira itu Mbak Intan. Ada lagi mungkin? Berikan contoh-contoh tata krama di sekolahan. Ya, tata krama di sekolahan. Saya sebelum menginjak ke tata krama, jenis-jenis tata krama yang
ada di sekolahan. Terlebih dahulu Mbak Intan akan saya jelaskan terkait dengan pengertian tata krama. Monggo, yang di rumah anak-anak disiapkan. Nanti kalau ditanya Bu Yanti terkait dengan tata krama, apa artinya tata krama, harus bisa. 1, ditulis. Tata krama itu terdiri dari 2 kata, yaitu tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, peraturan, dan lain sebagainya yang terkait dengan itu. Itu tata. Saya ulangi lagi. Tata berarti adat, aturan, norma, peraturan, dan lain sebagainya. Sedangkan krama yaitu sopan santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Itu terkait dengan pengertian tata krama. Jadi kalau digabung, tata krama berarti adat sopan santun, kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia. Itu tata krama. Tadi sudah saya jelaskan bahwa antara pendidikan karakter, tata krama, dan aturan-aturan saling terkait. Tata krama itu di dalamnya nanti ada pendidikan karakternya itu. Kira-kira itu terkait dengan pengertian tata krama. Selanjutnya yang pertanyaan dari Mbak Intan tadi, apa Mbak Intan? Berikan contoh-contoh tata krama di sekolah. Tata krama di sekolahan, terkait tata krama di sekolahan itu banyak sekali. Nanti bisa Mbak Intan mempraktekkan supaya dilihat dari adik-adiknya, dan dicontoh oleh adik-adiknya. Tetapi sebelum masuk ke contoh-contoh tadi, Mbak Intan mempraktekkan terkait tata krama. Sedikit ulasan terkait dengan tata krama. Contoh dari tata krama itu Mbak Intan, pada waktu kalian diberi orang, pasti akan mengucapkan terima kasih. Itulah bagian-bagian contoh dari tata krama. Jadi jangan lupa kalau diberi orang apapun wujudnya, mengucapkan terima kita kasih. harus mengucapkan ucapan terima kasih. Terus pada waktu menerima pemberian dari orang, kita harus menerima dengan tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan. Tangan kanan. Itu sudah merupakan norma, anak-anak. Norma. Jadi kalau kalian nanti menerimanya dengan tangan kiri, itu termasuk juga melanggar tata krama. Karena sudah disepakati tadi. Aturannya sudah disepakati dan itu sudah ditaati, kita tidak boleh melanggar norma-norma tersebut. Contoh lain Mbak Intan terkait dengan tata krama. Tata krama itu ibarat buah Mbak Intan. Ibarat buah itu ada 2. Contohnya umpamanya buah durian. Buah durian itu kulitnya itu berduri Mbak Intan. Iya. Tapi di dalamnya rasanya enak. Nah, enak. Jadi kadang tipe seseorang itu di luarnya itu kelihatannya itu buruk, sangar dan lain sebagainya, tetapi jiwanya baik. Jadi kalau kita memandang wajahnya saja sudah menakutkan, tapi ternyata tidak sesuai dengan bleger wujud aslinya, tapi jiwanya sangat lembut dan halus. Beda dengan yaitu buah kedondong. Buah kedondong yang kecil itu kulitnya mulus, halus. Tapi di dalamnya ada rasa asam. Jadi tipe seseorang itu ada yang lemah lembut, wajahnya kelihatannya baik, tetapi dalam kenyataannya jiwanya sangat jahat sekali. Itu ada Mbak Intan ya? Iya. Ya, bagaimana terkait dengan tata krama?
kita milih yang durian atau dondong? Durian. Tidak. Tidak Mbak Intan. Jadi tata krama itu tidak masuk ke durian, tidak masuk ke dondong. Bagaimana? Ya dua-duanya kalau bisa. Jadi ya di luarnya baik, di dalamnya juga baik. Jadi dua-duanya tidak termasuk pilihan menjadi tata krama. Kira-kira itu sedikit uraian, dan selanjutnya contoh-contoh apa saja yang terkait dengan tata krama di sekolah. Satu, umpamanya Mbak Intan, ya. Biasanya pagi pada waktu masuk di sekolahan, Bapak Ibu guru piket akan berdiri di bawah gapura regol masuk itu ya. Apa yang kita lakukan? Menyapa. Menyapa, yang paling pokok itu menyapa. Kalau pada waktu kita tidak mengalami pandemi, kita ada kegiatan apa? Berjabat tangan. Berjabat tangan. Karena pada masa pandemi ini kita tidak boleh bersentuhan dengan orang lain, maka berjabat tangan ditiadakan. Cukup menyapa. Ya, menyapa dengan hormat, tangannya ditaruh di dada. Ya. Jadi wajahnya harus mesem guyu, menyapa dengan Bapak Ibu guru yang piket tadi dengan tangan ya, seperti contoh Pak Prapto ini, seperti ini. Itu ya, contoh kegiatan tata krama yang ada di sekolah. Saling menghormati guru dan sesama siswa. Wajib ini. Jadi ketemu guru tidak boleh membuang muka. Ya. Walaupun mesem Mbak Intan, mesem saja sudah nyapa itu. Tidak harus berbicara Pak Prapto, tidak usah. Kalau cukup mesem saja sudah menyapa. Jadi jangan sampai membuang muka. Ketemu Bapak Ibu guru, kalau bisa ya nyapa tambah lebih bagus. Kalau tidak nyapa mesem saja monggo Pak dan lain sebagainya. Itu sudah merupakan sapa. Dengan siswa ya, juga harus begitu. Jadi saling menyapa. Keakraban dengan adik kelas, dengan kakak kelas, itu kita saling menyapa. Berbicara menggunakan bahasa yang tepat. Nah, tadi sudah saya singgung Mbak Intan. Sering Pak Prapto melihat di keseharian kalian di sekolahan, apalagi Pak Prapto belum mengajar kalian nanti, itu terkait penggunaan bahasa Jawa. Karena bahasa Jawa itu menganut tataran unggah-ungguh. Kita berbicara dengan siapa, kita harus menggunakan bahasa apa, itu harus betul-betul cermat. Terus bagaimana Pak? Apakah kita takut menggunakan bahasa Jawa? Jangan. Jadi takut salah akhirnya tidak menggunakan. Gunakan saja nggak apa-apa. Ya, salah nanti otomatis akan ditegur oleh Bapak Ibu guru. Nah, dengan ditegur itu kalian akan dibetulkan, kalian akan tahu kesalahan kalian. Jadi jangan tidak menggunakan karena takut salah. Ya. Tapi kalau betul-betul kalian memang belum bisa, monggo menggunakan bahasa Indonesia ya Mbak Intan. Ya. Jadi lebih luas menggunakan bahasa Indonesia. Jangan sampai ya, menggunakan bahasa Jawa tetapi tidak tepat unggah-ungguhnya. Bagaimana tidak tepat? Contoh Mbak Intan yang sering dilihat Pak Prapto, karena gurunya itu humoris dan akrab dengan siswanya, akhirnya disalahgunakan. Ya. Itu jelas tidak boleh Mbak Intan. Jadi karena akrab dengan Pak Prapto terus menggunakan basa seenaknya sendiri. Nah, itu yang tidak boleh anak-anak. Jadi harus betul-betul menggunakan basa krama kalau dengan Bapak Ibu guru. Bukan berarti Bapak Ibu guru kepingin dihormati, tetapi itu merupakan unggah-ungguh aturan yang norma yang harus kita taati dan kita lakukan. Kira-kira itu Mbak. Jadi jangan sekali-kali kalian menggunakan basa ngoko dengan Bapak Ibu guru. Nanti kalau Pak Prapto ngerti untuk kelas 7 karena belum diajar Pak Prapto, otomatis akan dijewer Mbak Intan. Dijewer. Nek wis kelas 9, kelas 8 bukan dijewer lagi, parameternya sudah dikampleng karo Pak Prapto.
mesti laki masih di kantong, kalau perempuan tidak. Ya, kira-kira itu. Jadi gunakan bahasa sesuai dengan kemampuan kalian, dan kalau bahasa Jawa harus tahu unggah, ungguh. Berani menyampaikan usul pendapat dengan bahasa yang sopan. Ini contoh di kelas, Mbak. Iya. Biasanya Bapak Ibu guru setelah menerangkan, menjelaskan, pasti diberi kesempatan anak-anak Untuk bertanya. Nah itu kita tidak boleh takut, harus berani bertanya. Dengan bertanya itulah kalian berpikir, Mbak Intan. Contoh umpamanya Mbak Intan pada waktu Pak Prapto menerangkan di kelas, kalian belum jelas materi yang diterangkan Pak Prapto, mungkin bertanya dengan bahasa Jawa. Bisa Mbak Intan? Bahasa Jawa. Bahasa Tidak. Jawa Romo. Iya. Ya. Yang saya Pak Prapto. Enggak. Napa ingkang dijlentrehaken Pak Prapto kalau wau kok dereng jelas? Kula nyuwun dipun jlentrehaken. Malih. Nggih, monggo dibaleni. Nyuwun sewu Pak Prapto. Nyuwun sewu Pak Prapto, ingkang dipun jantrehaken Pak Prapto dek wau pripun kula dereng pas. Nah, itu contoh anak-anak. Jadi nanti pada waktu dengan menggunakan bahasa Jawa, kalian juga bisa bertanya menggunakan bahasa Jawa. Jadi apa yang dijelaskan oleh Pak Prapto kurang jelas, kalian bisa ngacung, angkat tangan, tidak usah takut. Ya, seperti di SD kalian langsung angkat tangan, nyuwun pirsa Pak Prapto, kalau mau kok kirang pono kirang jelas, monggo dipun jlentrehaken malih. Kira-kira itu. Berani mengakui kesalahan dan minta maaf, otomatis. Ya. Jadi kalau kita salah, kita harus berani Mengakui kesalahannya. Mengikuti proses KBM dengan tertib, itu diantaranya yaitu tata krama. Ya. Beri kesempatan Bapak Ibu guru pada waktu masuk di kelas, itu kalian jangan berbicara dulu. Ya, Mbak Intan? Iya. Duduk manis dulu, dengarkan apa yang diperintahkan oleh Bapak Ibu guru dulu. Jadi jangan gaduh dulu. Kalau kalian gaduh, Bapak Ibu guru belum memberi tugas, belum menerangkan dan lain sebagainya, di antaranya di dalamnya yaitu pelanggaran tata krama menerima pelajaran. Jadi kalian harus duduk tenang dulu, ya. Terus mendengarkan apa perintah dari Bapak Ibu guru. Setelah itu kalian bisa berbicara, tidak gaduh, tetapi saling menyapa dengan temannya untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Pada umumnya seperti pengalaman Pak Prapto, pada waktu Bapak Ibu guru masuk, sebelum Bapak Ibu guru menerangkan itu rata-rata gaduh dulu anak-anak. Itu termasuk pelanggaran proses, ya, tata krama menerima pelajaran. Kira-kira itu. Tidak membuang sampah sembarangan. Lah ini yang sering dilakukan oleh anak-anak. Bertahun-tahun sampai sekarang Pak Prapto belum mempunyai cara bagaimana anak-anak itu supaya patuh, taat. Kalau membawa makanan ke ruang kelas, bungkusnya itu ya dibuang di tempat sampah. Bukan dimasukkan di selorokan meja. Itu rata-rata penuh. Di selorokan meja itu bungkus jajan. Itu termasuk pelanggaran yaitu tata krama. Jadi kalau beli makanan harusnya bungkus itu ya, kalau pelajaran berlangsung ya disai dulu lah. Disai dulu, setelah nanti pelajaran selesai bisa dimakan lagi atau bungkusnya langsung dibuat di tempat sampah. Nah, kesadaran seperti ini yang sangat sulit.
biasanya Pak Prapto gak enak, Bapak Ibu guru nggak ada aja, nggak tahu. Ya, kita masukkan di selorokan. Nah, itu yang sebenarnya pelanggaran tata krama yang harus kita hindari. Jadi punya kesadaran seperti itulah yang sangat sulit anak-anak. Jadi kalau jajan harus bungkusnya dibuang di tempat sampah. Masih ada pertanyaan, Mbak Intan? Pertanyaan apa ini? Apakah ada sanksinya apabila kita melanggar tata krama? Oh ya, ada sanksinya. Sanksinya ada. Jadi pelanggaran tata krama itu sanksinya lebih berat. Lebih berat. Lebih beratnya bukan nanti kalau kalian melanggar tidak bicara menggunakan bahasa Jawa tidak sesuai unggah-ungguh, karo Bapak Ibu guru menggunakan basa ngoko, bukan terus dihukum di penjara, tidak. Jadi sanksinya otomatis yaitu sanksi sosial. Paling sederhana kalian ditegur oleh Bapak Ibu guru. Kalau di tengah masyarakat kalian dikucilkan. Itu lebih berat itu. Ngenes. Samno gedene kok enggak iso basa. Anake sapa? Guru basa Jawane sapa? Sekolah di mana? Kena kabeh. Ya. Itu termasuk sanksi sosial. Jadi sekali lagi, kalau kita melanggar tata krama otomatis ada sanksinya. Karena tata krama itu di dalamnya juga ada aturan-aturan. Jadi aturan itulah yang harus ditegakkan. Kalian akan mendapat sanksi walaupun bukan hukuman penjara, tetapi sanksi yang ditertibkan, yang diterapkan di sekolah. Umpamanya kalian akan dipanggil orang tuamu, akan dilaporkan orang tuamu. Kalau rambutnya di bang merah ya akan dipotong dan lain sebagainya. Itu proses-proses tindakan sanksi yang di sekolah. Otomatis akan berbagai tahap. Mungkin ada peringatan dulu berapa kali, setelah diperingatkan berapa kali ternyata masih melanggar. Ya, orang tua didatangkan tidak selesai, bahkan sampai pelanggaran kriminal, otomatis akan dikembalikan ke orang tuanya, alias dikeluarkan dari sekolah. Itu sanksi lebih berat. Jadi sanksinya anak-anak tidak dipenjara di dalam penjara oleh Pak Polisi, tetapi termasuk sanksi sosial dan pelanggaran tata krama. Kira-kira itu Mbak Intan. Masih banyak sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan tata krama. Umpamanya terkait dengan pergaulan Bapak Ibu guru dan staf TU. Jadi anak-anak nanti di sekolahan itu akan bertemu dengan temannya, kakak kelasnya, akan bertemu dengan Bapak Ibu guru, akan bertemu dengan Bapak Ibu staf TU. Nah, itu tugas kalian harus secepatnya mengenal Bapak Ibu guru. Bagaimana cara mengenal? Ya banyak bertanya, jangan diam. Bertanya ke siapa, Pak? Bertanya ke kakak kelasnya. Itu mungkin agamanya Bapak Ibu guru tidak ada namanya kan, kalian kesulitan. Jangan sampai kelas 7 sering sudah 1 tahun, bahkan ini musim pandemi kalian proses pembelajarannya banyak daring, tidak mengenal sama sekali. Pak siapa? Bu siapa? Nah itu yang bingung menjawabnya. Nah itu diantaranya tugas kalian terkait dengan MPLS ini. Masa pengenalan kalian harus secepatnya mengenal Bapak Ibu guru, walaupun Bapak Ibu guru itu tidak mengajar kalian, tapi ya kalian harus tahu, minimal tahu namanya, minimal tahu. Jangan sampai ditanya Bapak guru siapa, Bapak Ibu guru siapa, tidak bisa menjawab. Itu yang paling penting Mbak Intan.
Jadi adik-adik nanti bisa dibimbing, dipandu, dibantu oleh kakak-kakak kelas. Jangan tambah dibully, jangan tambah dijelomprong nih, tetapi dibimbing supaya dia lebih kerasan dan lebih cepat beradaptasi mengenal Bapak Ibu guru dengan tempat-tempat yang lain, termasuk MCK-nya di mana, membuang sampahnya di mana, bagaimana kalau piket, apa yang dikerjakan, itu yang harus banyak dibimbing oleh kakak-kakak kelas. Mengucapkan salam tadi sudah. Untuk Bapak Ibu guru minimal mesem, jangan diam. Minimal mesem, mengucapkan salam lebih baik. Assalamualaikum Pak Prapto, sugeng enjing Pak Prapto, dan lain sebagainya. Itu wajib. Ya. Jadi saling menyapa di lingkungan sekolah, baik ketemu teman, ketemu Bapak Ibu guru, staf TU, dan lain sebagainya. Pada waktu masuk ruangan ini yang sering anak-anak kelas 7 belum bisa Mbak Intan. Jadi masuk di ruangan pada waktu proses pembelajaran, kita apa yang kita lakukan Mbak Intan? Berbaris dulu. Bukan, umpamanya kita masuk ke ruang kelas, ya, diutus oleh Bapak Ibu guru yang lain, disuruh ngambil apa atau menemui Bapak Ibu guru yang di dalam kelas. Yang kita lakukan pertama apa? Itu ketuk pintu, permisi, mengucapkan salam. Kalau pakai topi, kalau di ruang guru, ruang TO, itu sebaiknya dilepas topinya Mbak Intan. Permisi, badhe kepanggih Pak Prapto, dan lain sebagainya. Baru kepentingannya apa kita mengucapkan. Itu yang kelas 7 rata-rata perlu bimbingan dan perlu arahan, perlu bantuan oleh kakak-kakak kelas supaya membimbing, jangan tambah di selomprong nih. Kira-kira itu Mbak Intan, mungkin ada pertanyaan lagi yang terkait dengan ya, dari depan, yaitu pendidikan karakter dan tata krama. Kalau tidak, ya, sedikit materi yang saya sampaikan anak-anak, kalian bisa merangkum dan nantinya bisa kalian laporkan ke panitia kegiatan MPLS. Jangan lupa kalian harus taat protokol kesehatan karena musim pandemi seperti ini. Betul-betul kita tidak boleh meremehkan, tapi juga tidak boleh takut. Semua harus diikuti, apalagi kalian suatu saat nanti kalian harus ke sekolahan, entah itu piket dan lain sebagainya, sekali waktu tetap harus ke sekolah. Jangan sampai selama 1 tahun tidak kenal Bapak Ibu gurunya. Kalian harus cepatnya ke sekolahan dan saling mengenal lingkungan, maksud saya, mengenal lingkungan, mana perposnya, mana kantor TU-nya, mana kantinnya, mana MCK-nya, mana lab pipanya, dan lain sebagainya. Itu tugas kalian anak-anak, harus betul-betul cepat nih. Tapi jangan lupa masker harus digunakan. Pak Prapto ini melepas masker karena Pak Prapto berbicara, ya, kalau berbicara masker dipakai, Pak Prapto terganggu pernapasannya. Jadi jangan dicontoh terus dilepas. Kira-kira itu pesan dari Pak Prapto. Mungkin Mbak Intan ada pesan dari adik-adiknya, monggo. Sudah, semoga materi yang saya sampaikan sama Pak Prapto bermanfaat bagi adik-adik semua. Sudah gitu aja Mbak Intan. Ya. Ya. Terima kasih Mbak Intan. Ya. Jadi sekali lagi apa sedikit yang disampaikan materi dari Pak Prapto dengan dibantu Mbak Intan tadi bisa bermanfaat ke kalian semua, dan jangan lupa rangkumannya jangan lupa nanti diberikan ke panitia. Kira-kira itu Mbak Intan. Ada kurang lebihnya
Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.